Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you doing? How are you doing? Not bad, Miss. Not bad. Others? Yang lain gimana? Fine, Miss. Fine. Fine, Miss. Good, Okay. Alhamdulillah. All right, without further ado, let's open this class by reciting istighfar 3 times. Ta'awuz and basmalah for Muslim. For those who are Muslim, please pray as you believe. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Very well, it's our fourth meeting. Yeah, meeting keempat. And today we're gonna talk about part of speech, bagian-bagian dari sebuah pidato, ya, bahasa gitu. We're going to talk about noun and adjective, I think, as I have promised to you, sesuai yang sudah saya janjikan kepada kalian. So, do you have your paper and book with you? Kalian ada pulpen dan kertas bersama kalian? Ya, Miss. Yep. Okay. So for the first things we're gonna do is listening. Okay, we're gonna do a listening test. Kita bakal ada tes listening dulu sebentar, and I want you to write down the things. Let me do a share screen first. Okay, wait a minute. So it's listening to a song. I've got blank lyric for you, and you have to fill up the blank lyrics. Ya, kita akan mendengar sebuah lagu dan kan akan mengisi lirik lagu yang sudah saya hilangkan. Aduh, hilang lagi sinyalnya. Wait a minute. Halo guys, am I audible? Iya, Miss. Yes, Ya, Miss. tadi sempat hilang sebentar ini ya. Share screen-nya muncul tidak ya? Muncul, Miss. Oke. So get ready. Your job is to fill up the blank lyrics while listening to the song. You ready? Sudah siap dengan pulpen dan bukunya? Ready ya? Miss. Alright. Ready. Alright. So let's get started. I have a question. It might seem strange. How are your lungs? Are they in pain? 'Cause mine are aching. Think I know why. I kinda like it though. You wanna try? Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterflies somewhere I wanna share. 'Cause I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love with me. Let's write a story. Be in my book. You've gotta join me on my page. At least take a look. Oh, I am Menace. You need some time. Let's swap chests today. That might help you decide. Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterflies somewhere I wanna share. 'Cause I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love with me.
you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will please fall in love, I think it's only fair. There's gotta be some butterfly somewhere wanna share, 'cause I like you, but that's not enough. So if you will please fall in love, oh I like you, but that's not enough. So if you will please fall in love with me. Okay, how is it? Hilang lagi suara gue. How is it? Can you listen to it? Can you follow up? Cepet Yes, banget. Miss. Cepet ya. Wait a minute, ini Iya, kayaknya sebentar. Kok ini nggak muncul ya? Oke, wih, kita ulang lagi ya. Kalian coba listening lagi, dengarkan lagi baik-baik. It is indeed yes, fast. Nah, lumayan cepat memang. Tapi ini yang terslow yang saya temukan soalnya gitu. Kita coba lagi ya. Let's try again. I have a question. It might seem strange. How are your lungs? Are they in pain? 'Cause mine are aching. Think I know why. I kinda like it though. You wanna try? Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterfly somewhere I wanna share, 'cause I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love with me. Let's write a story, be in my book. You've gotta join me on my page, at least take a look. Oh, I am Menace. You need some time. Let's swap chests today. That might help you decide. Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterflies somewhere I wanna share, 'cause I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love with me. Do me a favor, can your heart rate rise a little? Do me a favor, can your heart rate rise a little? Do me a favor, can your heart rate rise a little? Do me a favor. Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will please fall in love, I think it's only fair. There's gotta be some butterfly somewhere I wanna share, 'cause I like you, but that's not enough. So if you will please fall in love, oh I like you, but that's not enough. So if you will please fall in love with me. Okay, how many words do you get? 3 nggak kejawab, Miss. 3 kejawab. Ini sebenarnya pengulangan semua ya. Ini hampir semuanya yang hilang itu adalah pengulangan sebenarnya. Yes, Miss. Ya kan? Oke, jadi dari berapa tadi ya? Nggak ngitung sampean saya. Yang ini, tahu nggak nih? I have a apa? Does anyone know? Question. A question. What is question? Pertanyaan. Pertanyaan. Ya, pertanyaan. I have a question. I have a question. Oke, saya punya pertanyaan. Yang kedua apa nih?
the next? Kalau di aku try, Miss. Sedengarku. Try. Oke, nice try. Yang lain gimana? Dengernya apa? Aku dengarnya strike. Stride. Oke, ada lagi nggak? Ada try, ada stride. It might seem try. It might seem try. It might seem stride. It might seem. Ada lagi nggak kira-kira? Teman-teman yang lain dengernya apa? I have a question. Coba deh ya. Aku punya pertanyaan. It might seem. Ini mungkin terdengar Strange, apa kira-kira? aneh. Ya, Strange. strange. Aneh gitu. It might seem strange. Mungkin terdengar aneh gitu ya. Terus selanjutnya apa nih? How are your apa nih? Are Longs. you long? Long. Lungs. What is lungs? Lama mungkin, Miss. Kalau nggak. Basa-basi. Mirip sih, tapi bukan itu. Tengah-tengahnya beda. Tengah-tengahnya it uses you. L, U, and G. Apa itu? L, U, N, G. Ada yang tahu nggak? Lungs. Tenggorokan gitu loh. Oke. How are your lungs? Gimana tenggorokanmu gitu? Are they in? Apa nih? Ini masih ada nggak sih ini? Hilang There. terus. Are they in? Are they in? Apa? There. Dapat nggak? There, Miss. Kalau di aku gitu, sedengarku. Are they in there gitu ya? Oke. Yang lain gimana nih? Ada there, terus it has to be pain. Are they in pain? Okay, let me write it down for you. Oh, write it down. Type it down for you. It is questions. I have a questions. Pakai S nggak? Pakai S nggak? Oke, mungkin. Nggak pakai ya. Kenapa nggak pakai? Karena di sini ada sebuah. Oke, berarti dia tunggal. Oke. Gitu ya. Terus ini tadi, it made seem strange. Oke. Oke. Terus ini tadi, how are your lungs? Ini kenapa pakai S? Karena kerongkongan itu bolongannya ada dua, bolongannya, salurannya ada dua gitu ya. Terus are they in, apa nih, tau nggak? Apa tadi? Bagaimana tenggorokanmu? Apakah mereka sakit? Oke. Pain. Are they in pain? Gitu ya. Cause, ini dapatnya apa? Cause, apa yang dapatnya nih? Aching. Iya, aching. Mana aching? Karena tenggorokanku sakit gitu ya. Punya aku sakit. Oke, next. Think I know why. Aku rasa aku tahu kenapa gitu. I kinda like it though. Tapi apa nih? I kinda like it though. Tahu nggak kinda? I kinda like it though. Apa? Kinda like it though. Tahu nggak nih? Aku kinda agak like it though, menyukainya. You wanna try? Apa you wanna try? Do you know what it is? Kau ingin mencobanya? Ya. Mau coba gitu ya. You wanna try? Oke. Bawahnya apa nih? Gampang nih. Apa nih? Would you be so Kind. Kind. kind? Nice. Would you be so kind? Maukah kamu berbaik hati as to fall in love with me? Apa nih? As to fall in love with me. Untuk jatuh cinta kepadaku. Ini masih ada nggak sih? Oh, masih ada. Oke, you see I'm trying. Kamu lihat? I'm trying. Apa tuh I'm trying?
Mencoba. Oke. Kamu lihat aku sedang mencoba. I know you know that I like you. I Aku know you tahu know that. kamu menyukai. Menyukaiku. Ya. Aku tahu kamu tahu bahwa aku menyukaimu. Aku tahu kamu tahu bahwa aku menyukaimu. Gitu. But that's not Enough. enough apa inok? Enough. Apa nih? Enough. Enough. Ya, pakai F. GH-nya dibaca F. Enough gitu. So if you will, sorry, but that's not enough. Tapi itu nggak cukup. So if you will, jadi kalau kamu mau, please fall in love. Tolong jatuh cintalah. I think it's only fair. Apa nih? I think it's only fair. I Aku think it's only fair. Aku pikir, it's only fair. Apa itu fair? adil. Adil. Aku pikir adil aja gitu ya. There's gotta be some, apa nih? Blah 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 somewhere. There's Butterfly. gotta be some, yeah, butterflies. Use butterflies. Nah ini pasti kalian sering banget dengar, I've got butterflies. Apa sih maksudnya? Kok kupu-kupu? Maksudnya apa sih? Tau nggak? Kita sering banget nih ada, kalau misalnya nih lagi PDKT misalnya ya, terus ngerasa baru pertama kali ketemu, terus biasanya yang cewek bilang, I think I've got butterflies. Apa kira-kira tandanya tuh? Butterflies itu di sini apa kupu-kupu sih? Maksudnya? Tara. Gimana? Getaran? Butterflies, makna aslinya di sini, meskipun kupu-kupu, makna aslinya adalah perasaan di mana kamu merasa nervous, gundah, itu jadi satu. Tahu kan perasaan ini gimana? Nervous, gundah, tapi juga kadang seneng, kadang juga khawatir. Itu namanya butterflies. Perasaan itu yang jadi satu, we call it as butterflies. Gitu. Have you ever felt that? Udah pernah ngerasain butterflies belum? Pernah, Miss. Pernah, Miss. Nah ya alhamdulillah ya, biasalah anak muda ini pasti ada aja ya yang jadi crush ya gitu. Oke, there's gotta be some butterflies somewhere. Pasti ada kupu-kupu di suatu tempat gitu. Wanna share? Mau bagi nggak gitu ya? Because I like you, but that's not enough. Karena aku menyukaimu, tapi itu nggak cukup. So if you will, jadi kalau kamu mau, tolong jatuh cinta padaku. Oke, ini agak tutupan. Sorry, wait a minute. Oh, salah hapus malahan. Wait up. Okay, so let's write apa nih? Sorry. Yep, sorry. Ayo kita tulis cerita. Terus selanjutnya apa nih? Be in my Book. book. Nice. Be in my book. Yuk, dalam bukuku. You've got to join me on my it has to be page. You've got to join me on my page. Lembar atau halamanku gitu ya. At least take a look. Okay, my internet is not stabil. Okay, at least take a look. Setidaknya take a look. Apa nih? Take a look. Lihatlah gitu ya. Take a look, lihatlah. Terus apa nih? Oh, where are you? Apa? Ada yang dapat nggak nih? Oh, where are you? Where are you? Ada yang dapat nggak? Now. No. Oke, I'll give you a hint. Bahasa Inggrisnya sopan santun atau tata Madness. krama. Yep, manners. It's manners. Where are your manners? Nah, next apa nih? Di mana tata krama? Yep, time. You need some time. Kamu butuh waktu gitu ya. You need some time. Let's swap. Apa nih? What is it? Kira-kira. Yes.
Yeah, chest. Let's swap chest today. That might help you decide. Ayo kita tukeran hati deh. That might help you decide. Mungkin itu akan membantumu untuk menentukan. Ya, would you be so kind? Tadi udah ada yang kosong, udah ketemu di sini kind. As to fall in love with me, you see I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterflies. Tadi udah. Tadi butterflies, ingat ya, di sini arti sebenarnya bukanlah kupu-kupu, tapi ini adalah sebuah idiom, yang artinya tadi perasaan kita nervous, gundah, senang, tapi juga agak takut itu jadi satu gitu. Cause I like you, but that's not apa nih? Not apa tadi ini? Enough. Yep, not enough. So if you will, please fall in love with me. Oh, do me a Hold apa? Bantuan in English apa coba? help. Yang lain selain help. Mirip-mirip dengan bahasa Inggrisnya rasa. Apa tuh rasa? Feel. Satunya lagi rasa makanan. Sorry, rasa makanan. Flavor. Flavor, mirip dengan flavor. Apa nih? Depannya mirip banget pokoknya, tinggal beda satu huruf. Tahu nggak? Depannya F berarti ya. Tahu nggak? V. Pernah denger ini? Do me a favor. Favor. Nah, ini adalah cara lain kalau mau bilang please help me. Okay? Instead of saying please help me, daripada bilang please help me, you can say do me a favor. Berarti itu artinya sama aja dengan please help me, bantu aku, tolonglah aku gitu. Ya. Jadi mulai sekarang kita ganti please help me dengan do me a favor gitu. Oke? Have you noted? Sudah dicatat? Sudah, Miss. Oke, good. Next, ini apa nih? Can your blah 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 rate rise a little? Hap. Apa? Harapan nggak sih? Hope, Miss. Hope. Ayo, yang lagi mirip. Ada lagi nggak? Ini sama ya. Ini sama, ini favor. Ini satu ketemu, berarti sini ketemu juga. Apa nih? 4 kali tadi diulang. Do me a favor, can your heart raise a little? Can your heart rate rise a little? Apa kira-kira? Can your heart rate rise a little? It has to be hard. Dapat nggak tadi hard? Naomi. No, oke. Ini sama ya, nggak apa. Favor. Hard. Ini bisa di copy, ngapain ketik-ketik ya? Ini enggak. Oke. Ups. Nah, ini tadi nih. Bawahnya apa lagi? Sama aja sih yang hilang. Would you be so kind? Tadi udah. Apa sih kind? Baik. Baik. As to fall in love with me, you say I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only Friend. fair. Fair. Yep, fair. It's only fair. Aku pikir adil. Adil aja gitu. There's gotta be some butterflies. Kenapa di sini pakai ES? Tahu nggak? Butterflies-nya pakai ES. Nggak pakai IY. Bukan gini. Ada yang tahu tidak? Karena ada kata some. Yep, karena ada some-nya di sini. Berarti bukunya lebih dari satu gitu ya. Terus apa nih? Cause I like you but not enough. So if you will, please fall in. Ini gampang banget. Yep, love.
And the last one is not enough. Oke. Bener berapa? How many? Yang jelas banyak Words? salahnya, Miss. It's okay, it's okay. Kita coba ya dari awal ya, sambil kalian dengar, kalian ikutin juga bagaimana sih cara si ini penyanyi ini mempronouncekan kalimatnya. Oke, the last chance to sing. Okay, so now you have to listen and sing. You ready? Ready. Yep. Okay. Yeah. I have a question. It might seem strange. How are your lungs? Are they in pain? 'Cause mine are aching. Think I know why. I kinda like it though. You wanna try? Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterflies somewhere I wanna share. 'Cause I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love with me. Let's write a story. Be in my book. You've gotta join me on my page. At least take a look. Oh, I am lettuce. You need some time. Let's swap chests today. That might help you decide. Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterflies somewhere I wanna share. 'Cause I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love with me. Oh, do me a favor. Can your heart rate rise a little? Do me a favor. Can your heart rate rise a little? Do me a favor. Can your heart rate rise a little? Do me a favor. Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterflies somewhere I wanna share. 'Cause I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. Oh, I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love with me. Alright, nice. Okay, how is it? Did you like the song? Yeah. You enjoy it? Yes, Miss. Yeah, okay. Alright, so we're gonna do the next section that is talking about part of speech. Nah, siap-siap ya. Kita bakal bahas yang namanya part of speech. Alright, can you see my share screen? Oh, ini kok pause ya? Let me try. Can you see my share screen? Okay, do you see my share screen? Yes, Miss. Yes, Okay. Miss. Yep. Okay, now you see part of speech. Nah, jadi part of speech itu apa sih bagian-bagian dari bahasa? Ada berapa? Basically, mostly all books will say that they have 8 part. Banyak buku itu bilang kalau bagiannya ada 8. Yang pertama adalah noun, adjective, pronoun, verb, adverb, conjunction, preposition, and the last one interjection. Nah, ini part of speech. Ada 8. Oke.
Tapi Miss, ada lagi yang screen-nya masih Yap. di lagu tadi, Miss. oh ya wait a minute. Nah ini kebiasaan banget kalau kayak ini. Wait a minute. Oh, cancel. Sip. Okay. Wait. Let me do it again. Okay, can you see it now? Kelihatan sekarang? Ada, Miss. Okay. Yep. So again, part of speech itu punya 8. Punya 8 bagian. Yang pertama itu noun, kata benda, adjective, kata Sifat. sifat, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, conjunction, kata Hubung. hubung, preposition, kata Pembanding. apa? Tempat ya, buat tempat. Si and, on gitu ya. Interjection adalah kata seru atau ungkapan-ungkapan kaget gitu. Nah, interjection. Nah, sekarang kita bakal bahas yang namanya noun. What is noun? Noun itu dari bahasa Latin, nomen, yang artinya adalah name. Dan jadi noun sendiri sebenarnya adalah sebuah nama. The name of nama dari apa aja nih? Ada a person, okay, a place, a thing, a quality, an activity, a concept, and also a condition. Jadi, kata benda itu bisa jadi nama orang. Misalnya, Emelda. Misalnya lagi, Reza. Misalnya lagi, Ayu. Itu nama orang adalah kata benda. A place. Nama kota, nama negara, nama danau, nama gunung, nama sungai gitu. Terus ada a thing. A thing ini bisa jadi nama benda, misalnya buku, semacam buku, atau nama-nama hewan. That's a thing. Terus quality, kualitas, misalnya kecantikan, kebahagiaan di sini ya. Terus keberanian, kerapihan, kebersihan, dan ke bla bla blaan yang lain gitu. Terus an activity, berenang, berdoa, bermain, belajar, berbicara. Meskipun itu kadang juga bisa disebut dengan kata kerja, tapi di sini bisa berfungsi sebagai kata benda kalau dia ada ing-nya. Ini dari kata speak tambahin ing, jadinya kata benda di sini. Namanya jatan. Terus ada konsep. Konsep itu gimana sih? Contohnya di sini ada friendship. Friendship apa friendship? Pertemanan, communism, komunisme, materialisme, konsep-konsep itulah ya. Kalau di Indonesia konsepnya apa sih pemerintahannya? Tahu nggak? Konsep apa kalau di Indonesia pemerintahannya? Ada yang tahu nggak? Belum jadi PS gak nih? Presidensial ya, presidensial gitu. Terus ada condition misalnya peace, kedamaian, keamanan, merasa damai, berarti kedamaian, merasa aman, berarti ada keamanan, merasa bahagia, berarti ada kebahagiaan, gitu. Merasa sedih, berarti ada kesedihan, gitu. Ini jenis noun. Something that we can feel, we can touch, we can see, we can hear, itu adalah noun, gitu ya. Noun. Do you have any questions about kind of noun? Ada pertanyaan tidak tentang jenis-jenis noun, kata benda? Do you have any? Belum, Any Miss. questions? No? Yet, Oke, bisa dilanjut ya. yes. Yes, Miss. Oke. Next. Nah, number of nouns. Nouns itu kata benda. Kita pasti sering dengar guru-gurunya bilang, ini namanya singular, ini namanya plural. Nah, apa sih itu singular, apa itu plural? Singular itu yang referring to one, berarti cuma ada satu. Dari kata single itu satu gitu ya. Gak ada single itu berdua gitu. Makanya orang jomblo itu disebutnya single karena dia cuma sendiri.
gitu ya. Singular referring to one, merujuk pada satu. Sedangkan plural itu referring to more than one, merujuk ke benda yang lebih dari satu. Plural, bahasa Indonesia adalah jamak. Gitu. Nah ini aturan penambahan s. Kalau kita membuat kalimat lagi, kata benda tersebut menjadi jamak. Most nouns form verb plural by adding s to the singular. Nah, sebagian besar plural ini terbentuk dari penambahan s, ya, dengan menambahkan s dari kata singlenya. Misalnya hat jadi hats, duck jadi ducks, name jadi names, gitu. Sebagian besar, most. Tapi ternyata yang karena tadi bilangnya sebagian besar, sebagian yang lain itu endingnya ada es. Gitu. Gimana? Ini caranya nih. Kata benda yang berakhiran dengan s, z, sh, chnx itu membentuk pluralnya dengan tambahan es di akhir. Misalnya ada class. Class kan akhirnya s. Oke, tambahin classes. Bash. Ini sh, tambahannya es. Gitu, bashes. Church. ch. Akhirnya ch, terus tambahannya es. X. Jadi access. Gitu, tambahannya es. Nah, terus ada lagi nih aturannya nih. Nouns ending in a consonant plus y, change the y to I form the regular plural by adding es to the singular. Nah, kalau sebuah kata benda itu adalah akhirnya konsonan bertemu dengan huruf y, ya, huruf y-nya diganti menjadi i, terus tambahin es. Di sini contohnya ada spy. Spy ini kan konsonan nih, hurufnya konsonan, terus ketemu dengan y. Jadi spy. Spy ini kalau diubah, y-nya diganti i, lalu ditambahin es. Sama dengan country. Ini countries. Ini hurufnya adalah konsonan bertemu dengan y. Gitu. So far, do you have any questions? Is it acceptable? Bisa diikuti? Belum ada, Miss. Bisa, Miss. Oke. Next ya. Some nouns for their plurals irregular. Nah, ternyata ada yang tidak regular, tidak apa ya namanya, tidak stagnan kayak gitu ya. Di sini ada man. Man cuma satu. Kalau man itu laki-laki cuma satu man. Kalau banyak men. Gitu. Woman perempuan cuma satu. Kalau banyak jadi women. Ada goose, jadinya geese. Child, children. Foot, feet. Tooth, teeth. Gitu. Ini yang irregular, yang tidak beraturan. Gitu, ya, beberapa yang tidak beraturan, masih ada. Itu bisa dicari lagi ya. Gitu. Yang dia tidak beraturan. Jadi yang beraturan itu yang tambahan es atau s, tapi yang tidak beraturan dia ada berubah hurufnya. Gitu. Ada yang berubah huruf, ada yang dapat tambahan. Gitu. Oke, coba di sini. Kalau kita mau lingkarin nih, let's do some practice. Mana nih yang noun? Jadi noun itu bisa nama orang, bisa apa lagi? Nama orang, terus benda, terus aktivitas, tempat, kondisi, Pemikiran atau konsep. terus ada apa tadi? Kondisi, terus apa lagi? Quality, Miss. Quality. Oke, sekarang kita lihat satu-satu. Which one is the noun? Little duck. A little dog. Oke, nounnya aja ya. Nounnya aja adalah si dog. Oke, dog. Ini adalah nounnya. The second one? Book.
Book. Okay. Book. The third one, Zoe. Zoe. Ya, nama orang ya. Ini nama orang Zoe. The fourth, House. 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 The fifth, Earth. earth. And Pension. is it Sun. sun? Okay. The earth and also the sun. Kalau di lagu tadi, di lagu yang sudah kita dengar, kata bendanya apa? Tadi yang hilang itu sebenarnya kata benda dan kata sifat. Kata bendanya apa yang kalian dapat? Tadi yang kalian ingat. What do you remember about the nouns from the Book. songs? Book. Terus ada book. Lagi nggak? Apa yang diingat lagi? Udah book aja. Banyak tadi. Ada Lungs. lungs, yep. Terus Food. Kind. kind, no. Book. Ya ada book, ada lungs. Yang pertama tadi ada question. Question itu juga kata benda ya. Question, pertanyaan itu kata benda. Terus apa lagi? Terus ada heart. Oke. Ada juga tadi ada butterflies. Oke. Terus apa lagi tuh? Favor. Favor juga kata benda. Terus ada Heart. heart dan juga love itu. Itu masuk kata benda ya. Oke, next. Itu kata benda. Do you have any questions about noun? Before we going to the Izin adjective bertanya, one? Miss. Oke. Tadi kan kata Miss yang butterflies itu termasuk kata benda Ya, kok. kata benda. Itu bukannya kata sifat ya, Miss ya? Kalau di lagu it's adjective yes, but basically tadi butterflies itu adalah kupu-kupu. Ya kan? Sama kupu-kupu gitu. Ya, tapi Miss. kalau secara arti itu memang jadinya sifat ya. Gitu. Oke, Tapi kalau Miss. benda aslinya butterflies adalah kupu-kupu gitu. Karena tadi idiom. Idiom itu maknanya tidak sebenarnya gitu ya. Idiom itu sebuah ungkapan yang maknanya tidak sebenarnya gitu. Ada banyak idiom. Nanti kita belajar idiom juga deh. Oke, ya. Next ya. Ada lagi? Cukup, Anything else? terima kasih, Miss. Oke, you're welcome. Next ya. Adjective. Oke, sekarang yang namanya noun itu tidak bisa jauh dari adjective biasanya. Adjective adalah kata sifat. Ya? Sifat. Itu sifat. Oke. The adjective nih bahasa Latinnya adjectivum atau added to, tambahan. Nah, untuk mendeskripsikan, to describe, modifies, alters, specifies our understanding of a noun or pronoun. Jadi digunakan untuk memodifikasi, mendeskripsikan, menspesifikasikan, susah banget ngomongnya, kata benda gitu ya. Jadi dia memodifikasi, mendeskripsikan kata benda. Misalnya nih ada brilliant birds flew by. Brilliant birds flew by. Nah, di sini yang digaris bawain brilliant. Brilliant itu luar biasa, oke. Mendeskripsikan kata benda. Kata bendanya apa? Bird. Birds, gitu. Jadi apa yang brilliant? Birds, gitu. Yang kedua selanjutnya ada the children are sad. The children are sad. Berarti sad. Apa tuh sad? Adjektif. Sedih. Ya, adjektif yang artinya sedih. Jadi siapa yang sad? The children. Children. Gitu, ya. Itu adjektif. Oke. Posisinya nih, posisi adjektif itu di mana aja sih? Ada yang jadi atributif. Atributif itu adjektifnya berada di depan noun atau depan kata benda tadi ya. Misalnya beautiful girls. Gitu. Atributif, atribut. Jadi dia mengikuti kata bendanya, berada di sebelum kata benda. Beautiful girls. Apa tuh beautiful girls? Gadis yang cantik. Gadis-gadis cantik ya, gadis-gadis cantik. Bisa bikin contoh lainnya nggak? Misalnya gimana?
A handsome man. Handsome man. Good. Handsome sebelum kata man. Yep. Pria tampan. Terus apa lagi? Dalinya banyak banget nih. Coba kata-kata sifat. Boleh personality. Apa aja personality ini? Termasuk dalam adjektif adalah personality. Brilliant monkey. Brilliant monkey ya tadi. Brilliant monkey. Brilliant. Misalnya lagi apa lagi nih? Gadis tinggi. Apa gadis tinggi? Gadis yang tinggi. Hi girl. Ya, tall girl ya. Kita kalau pakai buat manusia pakainya tall ya, bukan high ya. Kalau high biasanya untuk benda gitu. Oke, tall girl gitu ya. Jadi tadi kata sifatnya ada di sebelum kata benda. Kita boleh menggunakan yang tadi namanya kalau di manusia nih di orang tuh kita biasanya ada namanya personality. Gitu ya. Sifat orang tuh gimana sih? Kita bisa dari fisiknya, dari perilakunya gitu. Dari fisik berarti tinggi, kurus, besar, pendek gitu ya. Terus misalnya kok dari rambut ya keriting, lurus, panjang, hitam gitu. Itu masuk ke atributif. Oke, positif. Adjektif berada di belakang noun tanpa disela linking verb. Linking verb itu apa sih? Linking verb itu kata kerja sambungan yang menyambungkan. Misalnya kayak be. Someone special. Bukan someone is special, beda lagi. Kalau someone is special itu berbeda dengan someone special. Someone special itu berarti apa sih? Special apa? Spesial ya. Kalau someone Istimewa. Seseorang. istimewa. Seseorang yang istimewa. Kalau someone is special berarti seseorang itu istimewa. Tapi kalau someone special seseorang yang istimewa. Gitu. Bedanya gitu. Predikatif, adjektif diletakkan setelah noun dengan disela linking verb. Nah, ini nih linking verbnya. They are beautiful. Tuh, ada are sebelum beautiful. Jadi are ini menghubungkan antara di sini subjek dan juga kata sifat. Namanya predikatif. They are beautiful. Adjektif ada setelah linking verb, setelah to be di sini. Itu ya, itu posisi dari adjektif. Do you copy? Do you copy? Yes, Miss. Yes, Yep. Miss. Oke. Next ya. Adjective order. Nah, biasanya nih ada banyak banget. Satu kata benda itu punya banyak kata sifat. Nah, ternyata kita kalau membuat kata itu tidak boleh asal-asalan, harus ada urutannya. Mana sih? Nih, dari opinion hal-hal yang bersifat relatif seperti pretty, delicious, cool, nice. Relatif ya, kita bilang orang cantik tuh relatif loh, ya nggak sih? Ada yang bilang, oh mbak itu cantik banget ya, yang lainnya bilang biasa aja gitu ya, itu namanya relatif. Jadi sebuah opini itu biasanya relatif. Kalau misalnya menurut saya benar, belum tentu menurut Anda benar gitu. Opinion, pretty, delicious, cool, nice. Size, ukuran, big, tiny, fat, tall, small, skinny, itu ukuran. Shape, jelaskan bentuk, square, round. Jadi bentuk itu juga kata sifat ya. Bentuk itu juga kata sifat. Age, menjelaskan usia atau umur. Old, new, young, misalnya. Color, warna juga kata sifat. Semua warna. Red, green, blue, yellow. Origin, menjelaskan negara atau wilayah asal seperti American, Chinese, Turkish, Indonesian, Malaysian, Singaporean, termasuk origin. Material, menjelaskan bahan utama dari benda tersebut, steel, bronze, keramik, stone, wooden, rock, misalnya gitu. Purpose, menjelaskan fungsi utama benda tersebut, umumnya tidak dapat dipisahkan dari kata bendanya, seperti meeting, sampingnya ada room. Wedding, sampingnya ada dress, gardening, sampingnya ada tools. Nah, jadi ini adalah adjective order. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada he had two happy big brown pigeons.
He had two happy, big, brown pigeons. Happy opinion, big adalah size, dan brown adalah color. Kita lihat pertama harus opinion dulu. Opinion dulu. Happy kan opini, big tadi size, brown warna. Opini, size, dan warna. Oke, berarti harus happy dulu yang muncul. Gitu. Happy, baru big. Oke, size, setelah itu baru warna 5 ini. Ini artinya apa sih? He had two happy big brown pigeons. Dia, artinya apa? Dia memiliki, had dari kata have, dia memiliki dua pigeons adalah ini kata bendanya nih. Ini kata benda utamanya nih. Pigeons adalah merpati. Merpati yang berwarna Coklat. coklat, besar dan bahagia. Misalnya gini, dia memiliki dua merpati besar berwarna coklat yang bahagia. Gitu. Sometimes we edit yang untuk menambahkan kata sifat yang paling depan, gitu, yang bahagia. Gitu. I will bring you a beautiful huge flower bouquet. Nah ini ada dua kata sifat, beautiful, huge, beautiful and huge. Gitu. I will bring you a beautiful huge flower bouquet. Aku akan membawakanmu buket bunga besar yang cantik, gitu ya. Aku akan membawakanmu buket bunga yang besar, yang cantik. Buket bunga besar yang cantik boleh, buket bunga yang besar dan cantik juga boleh. You have seen my little 5 years old white dog around here. Have you seen my little 5 years old white dog around here? Nih ada berapa nih? Little. Apa little? Berarti masuk kemana? Size. Size ya. Terus 5 years. Age. Old. Berarti apa? Age lagi. Years old ya. Sorry ini ngambung. White adalah color. Berarti kita sebutkan dulu little-nya. Ya makanya little. Terus baru age dan color. Oke, size, age, and color. Have you seen my little 5 years old white dog around here? Sudahkah Anda melihat? Apa nih? Anjing. Anjing putih kecilku yang berumur 5 tahun. Di sekitar sini. Anjing putih kecilku yang berumur 5 tahun di sekitar sini. Gitu. Oke, jadi ini urutannya. Kalau mau buat kata sifatnya banyak, urutannya harus menurut dengan ini. Gitu. Nah, misalnya di sini kalau ada nomornya, ada jumlahnya gimana jumlah bendanya? Jumlah bendanya diletakkan di sebelum opinion. Nih, kayak ini nih. Ada 2. 2 di sini bukan umur ya. 2 di sini adalah jumlahnya. Berarti ini jumlahnya, nomornya ini diletakkan di sebelum opinion. Gitu. Ini beda. 2 di sini dengan 5 di sini beda. Kalau ini adalah usia, 2 di sini adalah jumlah. Jadi kita sebutkan jumlahnya dulu. Jumlahnya dulu. Kata bendanya yang mana sih? Kata benda utamanya adalah pigeon. Pigeon, flower bouquet, and also dog. Ini kata noun. Head noun. Head noun itu adalah kata benda utama. Ini head noun-nya di sini. Ini head nouns, and ini head nouns. Gitu. Do you have any questions?
Ada? Belum ada, Miss. Belum ya. Ini lumayan agak panjang nih soalnya nih. Oke. To identify the adjective, untuk mengidentifikasi adjektif atau kata sifat, take a noun or a pronoun and ask what kind. Nah, coba pertanyakan. Untuk mengidentifikasi adjektif itu dengan pertanyaan. Gimana pertanyaannya? What kind? Yang seperti apa gitu ya. And the answer, be it a word, phrase, a clause, is an adjective. Dan jawabannya bisa jadi dalam sebuah kata, frasa, atau klausa. Nah, dan itu adalah adjective. Misalnya nih, the woman with the purple knot won the prize. The woman with the purple knot. Nah, ini yang digarisbawahi adalah adjektif, kata sifatnya. Okay, the underlined phrases describe the noun women and answer the question what kind of woman. Wanita yang seperti apa sih? Wanita yang memakai apa? Snot, what is snot? Snot is jaring rambut. Gini, kamu tahu kan topi yang ada jaring-jaring kayak gitu? Biasanya orang luar pakai kayak gitu. Pernah lihat nggak? Topi-topi kayak jaring-jaring. Ya, itu namanya snot. The woman with the purple snot. Wanita dengan topi jaring-jaring berwarna ungu. Oke. Dengan jaring-jaring, tapi jaring-jaring berwarna ungu memenangkan hadiahnya. Nah, tadi kalau kita mau tahu mana sih kata sifatnya, kita bikin pertanyaan. What kind of woman? What kind of kata bendanya? What kind of woman? Wanita yang mana? Yang pakai tapi jaring-jaring warna ungu. Nah, itu adalah kata sifatnya. Nah, ini datang dalam bentuk apa? Frase. Ini frase. Non-phrase, adjective phrase. Ini adjective phrase. Frase adjektif gitu. Ini kalau dijelaskan bakal panjang. Nanti sampai mana-mana ya. Jadi intinya gitu, kalau kalian mau tahu adjektif yang mana, kalian bisa membuat pertanyaan what kind of kata benda tersebut. What kind of dog? Anjing yang mana? Itu loh yang warnanya putih misalnya. Berarti the white dog. Gitu. Terus misalnya lagi kita tanya nih, ada yang tanya kehilangan temannya di mall misalnya. Orangnya yang mana? Yang pakai baju warna pink. Berarti pink dresses. Nah, pakai pink. Terus misalnya lagi orangnya mana? Apa namanya? Misalnya the tall one, yang tinggi gitu. Jadi kita bisa menggunakan kata what kind of, terus sebutkan kata bendanya untuk mencari tahu kata sifatnya. Gitu ya. Do you copy? Do you Yes, copy? Miss. Oke. Yes. Oke, nah ini ada ciri-ciri lagi. The articles en, a, and the are always adjective. Nah, biasanya ini di dalam bahasa Inggris itu normal posisinya, posisi normalnya sebuah adjektif itu ada di antara artikel dan juga kata benda. Jadi dia sebelum noun itu ada kata benda, misalnya nih, the broken window, let the cold air. A and the itu kadang dia menunjukkan adjektif. Di sini, the broken window. Kata sifatnya ada berada di antara sebelum noun dan setelah kata artikel di sini. Jadi kata sifatnya adalah si broken. Terus mana lagi? Ada lagi nggak yang diawali dengan the atau an kalimat ini? Ada nggak? The broken window let the cold air. Let in the cold air. Jendela yang rusak mengizinkan masuk udara yang dingin. The cold air. Cold di sini adalah dingin, kata sifatnya. Dia berada di sebelum noun dan setelah kata the. Gitu. Jadi kalau misalnya ada
artikel a and the, biasanya dia juga ada indikasi setelahnya adjective gitu. Ya, do you copy? Yes, Miss. Oke, nice. Nah, comparison of adjective. Nah, adjective tuh ada perbandingannya, teman-teman, ternyata. Ada adjective positif, yang positif ini berarti yang biasa aja. Ada tambahan, apa adanya, sweet, fine, intelligent, beautiful, gitu ya. Nggak ada perbandingannya. Terus ada komparatif. Komparatif itu berarti adjektif yang membandingkan dua hal saja. Berarti yang dua hal biasanya kita ada kata lebih. Di sini sweeter, berarti apa? Lebih. Ada tambahan er ya. Komparatif itu ada tambahan er atau pakai more or less. Sweeter dari kata sweet, apa sih sweet? Sweet adalah manis ya. Kalau sweeter berarti lebih manis. Lebih manis. Ya, fine, baik. Finer, lebih baik. More intelligence. Intelligent itu cerdas. Kalau ada more-nya berarti lebih cerdas. Less beautiful, ada kata-kata less-nya. Artinya kurang. Berarti less beautiful itu kurang cantik. Kurang cantik. Gitu ya. Tuh. Ini apa nih? Use more or less in the comparative degree if the adjective has more than 2 syllables. Nah, digunakan more atau less untuk kata-kata lebih atau kurang ini, lebih dan kurang ini kalau syllable dari kata sifatnya itu lebih dari 2. Syllable itu gimana sih syllable? Syllable itu suku kata, teman-teman. Suku kata itu apa? Misalnya cantik. Cantik itu suku katanya ada berapa sih? 2. 2. Nah, itu namanya suku kata. Cantik 2 gitu ya. Jadi di sini contohinnya intelligent nih pakai more. Intelligent. Intelligent ada 4. Terus beautiful. Beautiful ada 3. Dia lebih dari 2, makanya dia menggunakan more bukan pakai gitu. Terus selanjutnya ada jenis yang namanya superlative. An adjective compares more than 2 things. Nah, ini membandingkan lebih dari 2 hal. Nah, namanya lebih dari 2 hal berarti bukan lagi lebih, tapi menggunakan kata ter atau paling. Namanya super, berarti udah paling nih. Sweetest, termanis. Finest, terbaik. Most intelligent, tercerdas. Least beautiful, terjelek. Gitu. Ini sama seperti tadi penggunaannya. Most dan least kalau digunakan kalau lebih dari 2 syllable. Nah, dari komparatif juga ini ada yang tidak beraturan. Ada good, better, best. Well, better, best. Bad, worst, worst. Little less, least. Nah, ini beberapa contoh dari irregular komparatif. Komparatif yang tidak beraturan, yang tidak tambahin er ataupun more. Gitu. Ya, ini comparison of adjective. Perbandingan dari adjective. You copy? Yes, Miss. You copy? Oke, ya. Yuk, jelas lah nih. Gimana nih? With great joy, mom and dad welcome the new baby. Mana yang aktif? With great joy, mom and dad welcome the new baby. Yang mana nih? Nomor 1, number 1. The first Suruh one. nentuin adjektif ya, Miss ya? Which one is adjective? Great. Yep, it's great. And Okay, with great joy and new, nice. Yep, new baby. Ini joy, kebahagiaan. Ini kata benda. Sebelum kata benda, tadi ada kata sifat. Kata sifat menjelaskan kata benda, mendeskripsikan kata benda. Ini kata bendanya adalah baby yang dijelaskan dengan new, baru. Bayi yang mana? Yang baru lahir gitu ya. Oke, number 2. favorit. Favorite, nice. Ya, favorite subject. Subject. Tuh, mata pelajaran, mapel. Mapel yang mana yang favorit gitu ya. Matematika atau bahasa Inggris gitu. The yellow bag is mine.
Which one is it? Which one? Yang mana? Mine. Are you sure? Oh, yellow. Yeah, yellow. It has to be the yellow. Colors is adjective ya. Warna itu adalah adjective juga. Oke, ini kata bendanya ini, kata benda utamanya adalah bag yang dimodifikasi dengan kata yellow. Gitu. Yeah, so far that's it. That's all I can say for today. Do you have any questions about adjective and also noun maybe? Do you have Nothing, any? Miss. Nothing. So yeah, I think that's all. If you wanna do a practice, you can do it by yourself. Try to read a book or newspaper. Coba tolong baca buku atau koran atau artikel dalam bahasa Inggris dan coba ditandain. Oh, ini kata benda ditandain. Oh, ini kata sifat ditandain. Gitu buat latihan. You can do it by yourself ya. Bisa dilakukan sendiri. Alright, if you don't have any questions, I think that's the end of the class today. Thank you so much. Okay, and yeah, let's close this class by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you so much for joining my classroom. I'll see you again next week, inshallah, with the next material. It will be about pronoun and maybe verbs. Thank you so much. You guys are awesome. And let's close this class by reciting subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa Asyhadu anta, alla astaghfiruka wa ilaha atubu illa ilaik. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. You're welcome. Bye-bye.